Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you always be healthy and keep spirit to study at home. Welcome to chapter 9 with topic bigger is not always better. In this chapter, we will learn to compare people, animals, and things in order to show their differences, to be proud of them, to praise them, and to criticize them. Di chapter ini, kita akan mempelajari membandingkan orang, hewan, dan benda untuk menunjukkan perbedaan mereka, untuk memberikan kebanggaan kepada mereka, untuk memberikan pujian kepada mereka, dan mengkritik mereka. In this chapter, we will learn about degree of comparison to compare something. Biasanya grammar yang digunakan untuk membandingkan sesuatu yaitu degree of comparison atau tingkat perbandingan. Degree of comparison are used when we compare two things or more by using an adjective or adverb. Tingkat perbandingan digunakan ketika kita membandingkan dua benda atau lebih dengan menggunakan kata sifat atau kata keterangan. There are 3 degrees of comparison in English. Ada 3 tingkat perbandingan di dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu positive degree. Positive degree dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu equality atau persamaan, dan yang kedua adalah inequality atau ketidaksamaan. In positive degree, the quality of the things that are compared is the same. The common form of words is used is as plus adjective plus s. Di positive degree atau tingkat perbandingan yang positif, kualitas benda yang dibandingkan adalah sama. Rumusnya biasanya adalah setelah subjek yaitu ditambah adjektif ditambah s. Seperti dalam contoh, Rehan is as strong as Khairul. Rehan sama kuatnya dengan Khairul. The word strong in the sentence is the adjective that shows equality between the person in relative strength. Kata kuat di dalam kalimat adalah kata sifat yang menunjukkan persamaan di antara orang dalam kekuatan yang relatif. Kemudian yang kedua yaitu inequality atau ketidaksamaan. The adjective in negative form shows that two persons or things do not have the same quality. Kata sifat dalam rumus negatif menunjukkan bahwa dua orang atau benda tidak mempunyai kualitas yang sama. Contoh, a cheetah is not as fast as a cat. Seekor cheetah tidak sama cepatnya dengan seekor kucing. The word fast in the sentence is the adjective that shows the degree of difference between the two animals related to one quality. Kata fast atau artinya cepat dalam kalimat adalah kata sifat yang menunjukkan tingkat perbedaan di antara dua hewan yang berkaitan dengan satu sifat. Tingkat yang kedua yaitu comparative degree atau tingkat perbandingan. To compare two people or things, we use the comparative form of an adjective. The comparative form is usually made by adding er to the adjective and followed by the word then. Seperti rumusnya subject plus adjective tambah er plus then plus object. Untuk membandingkan dua orang atau lebih, kita menggunakan rumus komparatif dari kata sifatnya. Comparative form atau rumus komparatif biasanya dibuat dengan ditambahkan er pada kata sifatnya.
dengan diikuti kata than setelah kata sifatnya. Seperti dalam rumusnya, yaitu subjek plus adjektif ditambah ir ditambah than dan objek. Oke, seperti dalam tabel, contoh penggunaan komparatif degree. Adjektif awalnya adalah seperti tall, artinya tinggi, short, pendek, poor, miskin, young, muda, dan fast, cepat. Berubah menjadi taller, lebih tinggi, shorter, lebih pendek, poorer, lebih miskin, younger, lebih muda, dan faster, lebih cepat. Contoh dalam kalimat, Mr. Raihan is taller than Mr. Ivan. Pak Raihan lebih tinggi daripada Pak Ivan. Dan yang kedua, a bus is not faster than a train. Sebuah bis tidak lebih cepat daripada sebuah kereta. Ada beberapa catatan berkaitan dengan rumus komparatif tadi. Yang pertama yaitu we often use the word then after the comparative form of adjective. Kita sering menggunakan kata then setelah comparative form, setelah rumus komparatif dari kata sifatnya, dari adjektifnya. Kemudian yang kedua, if the adjective ends in e, jika kata sifatnya berakhiran e, add r, tambahkan r to form the comparative, untuk rumus komparatifnya. Seperti contohnya yaitu wise menjadi wiser, tinggal tambahkan r aja kalau akhiran huruf dari adjektifnya adalah huruf e. Kemudian yang ketiga, if the adjective end in a consonant and has a vowel before that, we need to double the consonant and add er to form the comparative. Example is thin to thinner. Jika kata sifatnya berakhiran konsonan dan mempunyai sebuah huruf vokal sebelumnya, kita membutuhkan double konsonan. Konsonannya menjadi double di akhirnya dan tambahkan er untuk rumus komparatifnya. Seperti thin menjadi thinner, n-nya menjadi double, kemudian ditambahkan er. Number 4, if the adjective has two syllables and ends in y, just change the y to I and add er to form the comparative. Example is lazy to lazier. Jika kata sifatnya mempunyai dua suku kata dan berakhiran y, hanya dirubah y-nya menjadi i, kemudian tambahkan er untuk rumus komparatif. Seperti contohnya yaitu lazy belakangnya y diubah menjadi i, kemudian tambahkan er untuk komparatif, untuk menyatakan lebih dari. Kemudian yang kelima, add more before adjective with more than two syllables. Tambahkan more sebelum kata sifatnya ketika kata sifatnya mempunyai lebih dari dua suku kata, seperti beautiful, handsome, dan diligent. The comparative formnya menjadi atau rumus komparatifnya menjadi subject plus to be-nya bisa is, am, atau are, dan tambahkan adjektifnya, kemudian tambahkan then, baru ikuti dengan objeknya. Contoh, my mother is more beautiful than me. Ibu saya lebih cantik daripada saya. Kemudian yang kedua, the students in my class are more diligent than student in her class. Siswa-siswa di kelas saya lebih rajin daripada siswa-siswa di kelas dia. Kemudian yang ketiga yaitu
tingkat perbandingan superlatif atau superlative degree, tingkat superlatif. When we compare more than two people or things and show which is the greatest among them all, we use the superlative form of an adjective. The superlative form is usually made by adding est to the adjective. Ketika kita membandingkan lebih dari dua orang atau benda dan menunjukkan yang paling di antara yang lain, kita menggunakan rumus superlatif pada kata sifatnya. Rumus superlatif biasanya dibuat dengan menambahkan est pada kata sifatnya. Perhatikan tabel yang di bawah. Di situ ada contoh adjektifnya seperti tall, short, poor, young, muda, fast, cepat. Ketika dia dirubah menjadi superlatif, harus tambahkan est di belakang kata sifatnya. Tall menjadi tallest, artinya paling tinggi. Short menjadi shortest, artinya paling pendek. Poor menjadi poorest, artinya paling miskin. Young menjadi youngest, artinya paling muda. Dan fast menjadi fastest, paling cepat. Seperti dalam contoh kalimatnya, Rara is young, Naufal is younger than Raras, Salma is the youngest of all. Raras muda, Naufal lebih muda daripada Raras, dan Salma paling muda dari semuanya. Ada beberapa catatan yang ada di dalam superlatif. Yang pertama yaitu add st if the n e example wise menjadi wisest. Jika kata sifatnya berakhiran e, tinggal tambahkan st setelah kata sifatnya. Seperti contohnya yaitu wise menjadi wisest. Kemudian yang kedua, if the adjective ends in a consonant and has a vowel before that, double the consonant and add est to form the superlative. Jika dalam kata sifat berakhiran konsonan dan punya sebuah huruf vokal sebelumnya, double konsonan, konsonannya double atau dua, dan tambahkan est untuk rumusnya, rumus superlatifnya. Contoh seperti thin menjadi thinness, n-nya double kemudian tambahkan est. Kemudian yang ketiga, if the adjective has two syllable and end in y, just change the y to I and add est form superlative. Example, seperti lazy menjadi laziest. Kata y, huruf y pada kata lazy berubah menjadi i, kemudian tambahkan est untuk menyatakan paling di antara yang lain. Kemudian yang keempat, add the most before the adjective that has two or more syllable. Tambahkan kata most sebelum kata sifat kalau kata adjektifnya memiliki lebih dari dua suku kata, seperti beautiful, handsome, and diligent. Example dalam kalimat, my mother is the most beautiful woman in the world. Ibu saya adalah wanita paling cantik di dunia. Kemudian yang kedua, Siska is the most diligent student in my school. Siska adalah murid yang paling rajin di sekolah saya. Menyatakan paling di antara yang lain, superlative degree. In comparisons, there are irregular forms both in comparative and superlative. Di dalam perbandingan ada bentuk yang tidak beraturan perubahannya di antara
komparatif bagian membandingkan, dan superlatif yang paling di antara yang lain. Contoh katanya adalah good, bad, far, little, many, or much. Many atau much. Ketika merubah menjadi komparatif, good berubah menjadi better, artinya lebih baik, worse lebih buruk, farther atau further lebih jauh, less lebih sedikit, more bisa lebih banyak. Dan superlatif dari kata good, bad menjadi good, better menjadi best, artinya paling bagus. Worse dari kata worse komparatif, untuk merubah superlatifnya belakangnya berubah menjadi T bukan E. Kemudian farther berubah menjadi farthest atau furthest, sedangkan less menjadi least dan more menjadi most, artinya paling di antara yang lain atau superlatif. Kemudian if there is a noun in comparing two persons or things, we also use more after the noun. Example, Anita has more dolls than Siska. Jika di sana ada sebuah kata benda untuk membandingkan dua orang atau lebih, kita juga menggunakan more setelah kata bendanya. Contoh, Anita has more dolls than Siska. Anita punya banyak boneka dibandingkan Siska. Kemudian yang kedua, in comparisons, di dalam perbandingan, fewer and less depend on the form of the noun. We use fewer if the noun is countable. Fewer and less tergantung dalam form di kata benda, kita menggunakan fewer untuk benda yang bisa dihitung seperti student, murid, book, buku, animal, hewan. Jadi untuk perbandingan kata fewer dan less digunakan khusus untuk fewer digunakan untuk countable noun atau benda yang bisa dihitung seperti murid, buku, dan hewan. Contoh dalam kalimat, my book are fewer than your book. Buku saya lebih sedikit daripada buku kamu. Kemudian we use less if the noun is uncountable seperti time, money, music. Artinya kita menggunakan kata less jika kata bendanya adalah benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable. Contoh seperti waktu, time, money, uang, dan musik. Contoh dalam kalimat, the exam is less than 10 minutes. Artinya ujiannya kurang dari 10 menit. Contoh penggunaan irregular adjective dalam dialog. Contoh, Edo, this is a plastic bag. It is good, but the cotton bag is better. It is more expensive. Ini adalah tas plastik. Ini bagus, tapi tas kain lebih bagus dan lebih mahal. Yang kedua, Dayu, Fatima got a B in math, but she got a better mark in English. She got an A. Fatima mendapatkan nilai B pada matematik, tetapi she got a better mark in English. Tapi dia mendapatkan nilai yang lebih baik di bahasa Inggris. Dia mendapatkan nilai A, better, lebih baik. Kemudian yang ketiga, my shoes are good. I bought them for 70,000 rupiah. But my father's shoes are better.
He bought them for 200,000 rupiah. Sepatu saya bagus. Good, positive, degree. I bought them for 70,000 rupiah. Saya belinya sekitar 70.000. But my father shoes, tapi sepatu ayah saya lebih bagus, better. He bought them for 200 rupiah. Dia beli sepatunya dengan seharga 200.000 rupiah. Kemudian contoh penggunaan more, most, fewer, dan less dalam dialog. Yang pertama, Max. I have 10 books. My teacher has 20 books. My teacher has more books than me. I have fewer books than my teacher. Saya punya 10 buku. Guru saya punya 20 buku. Guru saya punya buku lebih banyak daripada saya, dan saya punya buku lebih sedikit daripada guru saya. Fewer and more. Ya, benda yang dapat dihitung pakai fewer. Kemudian yang kedua, usually there are 10 students in the library in the morning. In the afternoon, usually there are only 5 students. There are more students in the morning and fewer in the afternoon. Biasanya ada 10 siswa di dalam perpustakaan pada pagi hari. Pada siang hari biasanya ada 5. Pada siang hari biasanya ada hanya 5 murid. Ada banyak murid pada pagi hari dan lebih sedikit pada siang hari. Penggunaan more dan fewer. Kemudian yang ketiga, Zulfikar. My uncle is richer than my father. He has more money than my father. My father has less money than my uncle. Paman saya lebih kaya, rich, kaya. Lebih kaya daripada ayah saya, my father. He has more money. Dia punya banyak uang than my father, daripada ayah saya. My father has less money than my uncle. Ayah saya punya sedikit uang daripada paman saya. Contoh penggunaan adjektif atau kata sifat lebih dari 2 suku kata dalam comparison degree atau tingkat perbandingan dalam dialog. Contoh yang pertama yaitu Balkis. I think real flowers are more beautiful than paper flowers. Paper flowers are more beautiful than plastic flowers. So real flowers are the most beautiful of all flowers. I think, saya pikir bunga beneran lebih cantik daripada bunga dari kertas, bunga kertas. Kemudian bunga kertas lebih cantik daripada bunga plastik. Jadi bunga asli paling cantik dari semua bunga. Penggunaan kata more dengan most ditambahkan adjektif dengan lebih dari 2 suku kata ya. Jadi harus ada penambahan more untuk membandingkan most untuk menyatakan paling. Kemudian yang kedua, Putu ya. Henny is 165 cm tall. Susi is 158 cm tall. Ita is 150 cm tall. Henny is taller than Susi. Susi is taller than Ita. So, Henny is the tallest and Ita is the shortest. Henny tingginya 165 cm, Susi 158, dan Ita 150 cm tingginya. Henny lebih tinggi daripada Susi, dan Susi lebih tinggi daripada Ita. Jadi Henny paling tinggi dan Ita paling pendek. Perbandingan menggunakan satu suku kata ditambahkan er, taller tinggi, taller dan tallest, short dan shorter dan shortest ya. Kemudian yang ketiga, Hashim ya.
The hospital is 3 kilometers from here. The bank is 4 kilometers from here, and the post office is 5 kilometers from here. The hospital is nearer than the bank. The bank is nearer than the post office, so the hospital is the nearest and the post office is the farthest. Penggunaan kata far menjadi farthest menyatakan paling jauh. Rumah sakit 3 km dari sini, bank 4 km dari sini, dan kantor pos 5 km dari sini. Rumah sakit lebih dekat daripada bank. Bank lebih dekat daripada kantor pos. Jadi kantor pos paling dekat Jadi rumah sakit adalah yang paling dekat dan kantor pos yang paling jauh, farthest. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Thank you for your attention. I think it's enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.